Perkenalkan, nama saya Laurentius Hamedius Tindaun dengan NPM 1718011119. Di sini saya akan melakukan keterampilan CSL 7, yaitu adalah resusitasi neonatus. Baiklah, di sini saya akan melakukan prosedur resusitasi dari neonatus. Sebelum melakukan resusitasi, saya yang pertama kali adalah melakukan informed consent kepada ibu atau orang tua dari si anak dari neonatus untuk mendapatkan keiznan melakukan resusitasi. Setelah melakukan informed consent terhadap ibunya, saya pun melakukan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan prosedur. Di sini saya menyiapkan pertama adalah tempat yang datar dan rata dan keras untuk melakukan resusitasi, dan yang kedua adalah menyalakan penghangat bayi, dan yang ketiga adalah menyiapkan kain kering. Di sini saya menyiapkan 3 kain kering. Yang pertama itu adalah kain untuk mengeringkan bayi, yang kain kedua kain untuk menghangatkan bayi, dan yang ketiga adalah sebagai kain penyangga bahu bayi. Setelah mempersiapkan kain, saya juga di sini menyiapkan ada ampu bag, ada suction, dan juga ada tabung oksigen, selang penghubung dengan tabung oksigen, ada spet ukuran 3 cc. Di sini juga ada ampul yang berisi epinefrin dan juga ada klorin. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, selanjutnya saya pun memakai APD terlebih dahulu dan mencuci tangan WHO. Kita memasang APD, saya pun melakukan initial assessment pada bayi yang baru datang. Pada bayi yang baru datang, yang pertama dilakukan adalah pengecekan pada 3 hal, yaitu adalah apakah bayi dapat bernapas, apakah bayi denyut jantung jantungnya dapat berdenyut, dan yang ketiga bagaimana tonus dari otot neonatus. Jika semuanya iya atau terjadi, maka dilanjutkan dengan perawatan rutin. Yang pertama itu adalah menghangatkan bayi dengan cara menyalakan penghangat bayi. Yang kedua adalah mengeringkan bayi. Setelah menghangatkan bayi sambil diobservasi dari denyut jantung, laju denyut jantung, dan juga pernapasan serta tonus otot dari si bayi. Jika dari 3 komponen tersebut, yaitu tonus otot, laju denyut jantung, dan juga pernapasan bayi ada yang tidak terjadi, maka dilanjutkan langkah awal, yaitu penanganan awal dari si neonatus. Yang pertama dilakukan adalah adalah melakukan penghangatan pada bayi menggunakan lampu penghangat. Yang kedua adalah mengatur posisi kepala bayi sedikit ekstensi, yang dibantu nanti dengan kain penyangga bahu bayi untuk membantu posisi bayi kepala bayi tetap ekstensi. Setelah airway neonatus terbuka, selanjutnya adalah melakukan suction. Pertama mengambil suction. Suction dilakukan pertama dari mulut bayi, lalu ke hidung bayi, ke hidung neonatus. Setelah melakukan suction, observasi kembali pernapasan dari si bayi dengan cara sambil dirangsang menggunakan rangsangan taktil, dengan cara sambil mengetuk kaki bayi. Dan lakukan observasi. Dilakukan dengan cara melihat usaha napas dari neonatus, warna kulit dari neonatus, dan denyut jantung dari neonatus. Oke, di sini saya melakukan observasi terhadap laju denyut jantung dari neonatus dengan cara melakukannya selama 6 detik, baru bisa dikalikan dengan 10 atau dilakukan selama 1 menit. Nah, setelah melakukan observasi, jika bayi bernapas dengan spontan, maka dilanjutkan dengan observasi lebih lanjut. Tetapi jika bila bayi tidak bernapas ataupun bernapas dengan menggap-menggap dan laju denyut jantung dari si neonatus adalah kurang dari 100 kali per menit, dilanjutkan
memberikan ventilasi tekanan positif. Atau jika denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit dan terdapat gangguan pernapasan, maka dilakukan ventilasi selang oksigen. Baiklah, ditemukan bahwa neonatus bernapas masih megap-megap dan juga laju denyut jantungnya ada di kurang 100 kali per menit. Maka di sini saya akan melakukan ventilasi tekanan positif. Caranya itu saya mengambil ampu bag, selanjutnya akan memberikan ventilasi kepada si pasien. Frekuensi ventilasi adalah 40 kali per menit selama 30 detik atau 20 kali tekanan ventilasi, tekanan ampu bag, dan di sini saya akan melakukan ventilasi dengan cara memegang sungkup berbentuk huruf C dan berbentuk huruf E dan menekan dengan frekuensi tadi 40 sampai 60 kali per menit selama 30 detik. Setelah melakukan ventilasi, di sini pun saya melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah melakukan 30 detik ventilasi. Di sini saya menilai yang pertama adalah usaha napas, denyut jantung, dan juga warna kulit. Jika setelah 30 detik, bayi menangis kuat, tidak terdapat cyanosis, dan denyut jantung lebih dari 100 kali per menit, hentikan ventilasi dan dilanjutkan dengan cara melakukan perawatan observasi. Sedangkan jika setelah 30 detik pertama bayi belum bernapas atau terdapat megap-megap dan denyut jantung lebih dari 100 kali per menit dan cyanosis, maka tetap dilanjutkan ventilasi. Tetapi jika tetap di bawah 100 kali per menit, maka nilai pengembangan dadanya. Nah, apabila laju denyut jantungnya jatuh di bawah 60 kali per menit, dilakukan ventilasi tekanan positif ditambah kompresi dada dengan cara 3 kali kompresi tiap 1 kali napas. Ditemukan neonatus dadanya mengembang adekuat, tetapi laju denyut jantungnya di bawah 60 kali per menit, maka dilakukan kompresi dada dan juga VTP, yaitu dengan perbandingan 3:1. 3 kali kompresi dada, setelah melakukan kompresi dada dan juga FTP atau ventilasi tekanan positif, selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila resusitasi berhasil, maka dilakukan perawatan pasca resusitasi. Tetapi jika denyut jantung masih di bawah 60 kali per menit dan 60 kali per menit, maka dilakukan pemberian epinefrin. Tetapi jika sudah lebih dari 60 kali per menit, maka dihentikan kompresinya dan juga FTP-nya. Tetapi jika tidak bernapas dan sudah ventilasi lebih dari 2 menit, maka dilakukan rujukan sambil pemberian epinefrin setiap 3-5 menit sekali. Di sini bayi denyut jantungnya masih 60 kali per menit, maka di sini saya akan menyuntikkan epinefrin secara intravena. Setelah disuntikan epinefrin, resusitasi pun berhasil dan dilakukan perawatan pasca resusitasi. Bayi pun dibawa ke ruangan untuk dilakukan perawatan pasca resusitasi.